Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Azhara Endi Putri dengan NIM A11 2024 15 820. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek. Saya yang berjudul Analisis Komparatif Algoritma Machine Learning untuk Prediksi Risiko Diabetes. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang menjadi tantangan besar di dunia kesehatan. Masalah utamanya adalah seringnya terjadi keterlambatan dalam deteksi dini. Melalui pendekatan machine learning, kita bertujuan untuk membangun sistem pendukung keputusan yang dapat memprediksi risiko ini lebih awal dan lebih akurat. Tujuan utama proyek ini ada tiga. Yang pertama, melakukan audit mendalam pada data klinis. Kedua, menerapkan pipeline pre-processing yang tepat. Ketiga, melakukan evaluasi komparatif pada tiga algoritma populer untuk menentukan mana yang paling handal dalam mendeteksi resiko diabetes. Alur kerja saya mengikuti standar data mining yang sistematis. Dimulai dari seleksi dataset, transformasi data, proses training menggunakan pembagian data 80/20, hingga tahap evaluasi akhir untuk membandingkan hasil performa model. Dataset yang saya gunakan adalah Pima Indians Diabetes Dataset yang memiliki 768 baris data pasien. Terdapat 8 fitur medis sebagai input, mulai dari jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, hingga BMI dengan satu variabel target yaitu outcome, yang menunjukkan apakah pasien tersebut positif diabetes atau tidak. Hasil audit menunjukkan bahwa data kita sepenuhnya bersifat numerik. Secara teknis, tidak ditemukan nilai nol eksplisit pada data mentah. Namun, audit lebih dalam mengungkap fakta yang berbeda. Disinilah letak masalahnya. Saya menemukan anomali pada fitur medis seperti glukosa, tekanan darah, dan insulin yang bernilai minimum 0. Secara klinis, angka 0 pada fitur ini tidak masuk akal bagi pasien yang masih hidup. Oleh karena itu, nilai-nilai ini saya identifikasi sebagai missing value implisit yang harus ditangani agar model tidak salah belajar. Grafik batang ini menunjukkan adanya class imbalance. Jumlah pasien sehat atau label 0 jauh lebih banyak dibandingkan dengan diabetes atau label 1. Ketidakseimbangan ini menjadi catatan penting dalam mengevaluasi metrik presisi dan recall nanti. Solusinya adalah menggunakan median imputation. Saya memilih median karena nilai ini jauh lebih tahan terhadap outlier dibandingkan nilai rata-rata. Bisa kita lihat pada perbandingan tabel deskrip sebelum dan sesudah. Nilai minimum yang tadinya 0 kini telah berubah menjadi nilai yang logis. Secara teknis, saya membangun fungsi looping untuk mengotomatisasi proses ini pada 5 fitur medis utama secara massal. Memastikan efisiensi dan konsistensi pada seluruh dataset. Langkah krusial berikutnya adalah standar scaler. Tanpa skala yang seragam, fitur dengan rentang besar akan mendominasi perhitungan model. Setelah data disetarakan, saya membaginya dengan rasio 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji menggunakan random state 42 untuk menjamin konsistensi hasil. Saya merancang 3 skenario eksperimen, KNN yang berbasis jarak, decision tree yang berbasis logika hierarki, dan naive bias yang berbasis probabilitas. Hipotesis awal saya adalah naive bias akan memberikan proses inferensi yang paling cepat.
Untuk KNN, saya menetapkan K sama dengan 5 tetangga terdekat. Untuk decision tree, saya menjaga transparansi logika agar mudah dijelaskan ke pihak medis. Dan untuk naive Bayes, saya menggunakan varian Gaussian yang sangat efisien secara komputasi. Pada tabel evaluasi ini, terlihat bahwa naive Bayes unggul di hampir semua metrik utama. Meskipun KNN memiliki recall yang sedikit lebih tinggi, naive Bayes menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara presisi dan akurasi. Secara visual, grafik ini mempertegas keunggulan tersebut. Naive Bayes mencapai skor akurasi tertinggi yaitu 0,75 atau 75. Naive Bayes mencapai skor akurasi tertinggi yaitu 0,75 atau 75%, disusul oleh KNN dan terakhir decision tree. Inilah visualisasi Confusion Matrix Naive Bayes. Bisa kita lihat di sini, model berhasil mendeteksi 79 pasien sehat dan 37 pasien diabetes dengan benar. Fokus utama saya di sini adalah menekan angka false negatif atau salah diagnosa agar pasien yang benar-benar diabetes tidak terlewatkan oleh sistem. Setelah memastikan naive Bayes adalah yang terbaik, saya melakukan proses deployment sederhana dengan menyimpan model ke dalam file joblib. File ini siap diintegrasikan ke aplikasi produksi tanpa perlu melakukan retraining data lagi. Sebagai penutup, naive Bayes terbukti paling optimal dengan akurasi 75%, preprocessing dengan median imputation sangat efektif menjaga integritas data. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.